Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Malia, NIM 8111418350 dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2018. Dalam video ini, saya akan menerangkan secara singkat mengenai proposal skripsi saya dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta film yang diunduh melalui aplikasi Telegram. Teknologi internet telah menjadi media alternatif dalam mempublikasikan berbagai macam karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Misalnya dilakukan dengan cara mendownload, mengcopy, memodifikasi, memutilasi, mendistribusi, mentranslasi, hingga mengadaptasinya. Dengan berkembangnya teknologi, telah memberi kemudahan kita semua untuk mengakses film. Jika karya film tersebut memang dipublikasikan oleh sang pemilik karya secara gratis, tentu hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun terkadang ada pihak lain yang menggunakan karya tersebut untuk meraup keuntungan pribadinya. Dewasa ini dalam mengakses film dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi-aplikasi menyediakan layanan film. Namun dalam praktiknya, banyak ditemukan pengguna aplikasi acap kali menyalahgunakan pemanfaatan aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi yang disalahgunakan, misalnya mengenai pelanggaran hak cipta film melalui aplikasi seperti Telegram. Aplikasi Telegram merupakan salah satu aplikasi chatting berbasis messaging. Selain sebagai media messaging, Telegram juga dirancang untuk memudahkan pengguna saling mengirim gambar, audio, foto, dan video, sehingga Telegram dapat dikatakan juga sebagai media sosial. Film merupakan bagian karya cipta. Sebagai karya cipta, film masuk dalam bagian kekayaan intelektual dan dilindungi. Hal tersebut ada dalam pasal 40 huruf M pada Undang-Undang Hak Cipta. Sebagian besar film maupun drama yang diunggah pada aplikasi Telegram tersebut tanpa izin lisensi dari pemegang hak eksklusif film. Tak dipungkiri, produk bajakan tersebut yang lebih digemari dan sering dicari-cari oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul Kesadaran untuk Hukum Masyarakat terhadap pelanggaran cipta film yang diunduh melalui aplikasi Telegram. Rumusan masalah ada dua dalam proposal skripsi ini. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna aplikasi Telegram terhadap pelanggaran hak cipta film yang diunduh melalui Telegram. Rumusan yang kedua, apa saja yang melatar belakangi pengguna aplikasi Telegram memilih mengunduh dan menonton film melalui Telegram. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna aplikasi Telegram terhadap pelanggaran hak cipta film yang diunduh melalui Telegram. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi pengguna aplikasi Telegram memilih mengunduh dan menonton film melalui Telegram. Manfaat penelitian ada dua dalam proposal skripsi ini. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta film yang diunduh melalui aplikasi Telegram. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh para akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang hak cipta film. Landasan teori dalam proposal skripsi ini ada dua. Yang pertama, insentif teori. Menurut insentif teori bahwa perlindungan hak cipta merupakan insentif ekonomi yang diberikan kepada pencipta dalam rangka mendorong pencipta untuk dapat menginvestasikan waktu, usaha, keahlian, dan segala sumber daya yang dimilikinya untuk proses membuat suatu kreativitas. Dengan begitu, pelindungan hak cipta tersebut dimaksudkan untuk mencegah orang lain secara bebas mengambil kreativitas mereka. Yang kedua, prospek teori, yakni bahwa pelindungan hak cipta dimaksudkan untuk memberikan penghargaan ekonomi atas ketidakpastian dan ketidaktahuan serta invensi pencipta yang memiliki risiko dan mahal. Sedangkan landasan konseptual dalam proposal skripsi ini ada dua. Yang pertama mengenai pelanggaran hak cipta. Pelanggar hak cipta yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang secara langsung melanggar hak cipta. Namun, dalam sejarah penegakan hak cipta, terdapat teori tanggung jawab sekunder atau secondary liability yang mengakui bahwa terdapat dua jenis pertanggungjawaban hukum, yakni contributory liability dan vicarious liability, yang merupakan tanggung jawab orang lain yang tidak secara langsung melanggar hak cipta, tetapi secara hukum memperlakukannya sebagai pelanggaran hak cipta. Yang kedua mengenai illegal downloading pada film. Illegal downloading merupakan istilah yang digunakan
untuk menggambarkan berbagai aktivitas di internet. Illegal downloading merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dan tergolong perbuatan kriminal yang mencakup penyebaran atau penyalinan secara tidak sah atas ciptaan orang lain yang dilindungi oleh undang-undang. Mengunduh film secara gratis di internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital, baik resmi maupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar, membuat orang-orang memilih untuk melakukan illegal downloading. Dalam kasus illegal downloading, jika illegal downloading dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan untuk dikomersilkan, itu termasuk pelanggaran hak cipta. Namun, apabila illegal downloading tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil, itu tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta film. Karena sama saja dengan mengambil karya orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun tidak dikomersilkan, dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didapatkan dari data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat. Sehingga penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menjabarkan fenomena tertentu melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik atau angka-angka. Sekian dan terima kasih.